Zaman sekarang semakin banyak orang yang memilih untuk membeli makanan beku alias frozen food karena praktis dan bisa jadi lebih murah daripada makan di restoran. Nah, ini menjadi peluang bisnis yang bagus. Apalagi bisnis frozen food sebenarnya masih bisa dilakukan dengan skala rumahan loh, nggak harus punya pabrik. Di episode kali ini, saya akan membahas bagaimana cara memulai usaha frozen food rumahan, perizinan apa yang dibutuhkan, dan berapa perkiraan modal yang dibutuhkan. Sebelum memulai bisnis frozen food, kita harus menentukan dulu nih guys, mau jualan apa. Ada 3 hal yang perlu dipertimbangkan. Rasa, selera pasar atau tren, dan juga profitability. Tentunya makanannya harus enak ya guys, sampai kita bisa kasih sampel ke teman dan yang bukan teman untuk memastikan rasanya benar-benar enak. Tapi kita juga harus menghitung berapa harga jual dan kira-kira orang masih mau beli nggak dengan harga segitu. Mengenai profit, biasanya makanan olah yang mencampur berbagai bahan itu lebih besar profit marginnya. Misalnya aja nugget itu lebih tinggi profitnya daripada ayam goreng bumbu kuning yang dibekukan misalnya. Karena kalau nugget masih bisa dicampur dengan tepung, ada banyak banget jenis makanan yang bisa teman-teman bekukan. Misalnya aja tipe-tipe katsu atau nugget, bakso dan sosis, makanan berkuah seperti sop buntut atau soto, daging seperti rendang dan sate, ayam misalnya ayam bumbu kuning, ayam taliwang dan sebagainya, aneka sambal, pizza, donat, pie, brownies, dan sebagainya. Khusus untuk makanan-makanan yang enak dimakan crispy seperti gorengan, teksturnya akan berubah ya setelah proses pembekuan. Makanan seperti itu biasanya dimasak setengah matang dan pembeli harus menggoreng ulang. Ada juga makanan-makanan yang nggak cocok dibekukan karena akan merusak tekstur dan rasanya. Contohnya aja sayuran mentah yang berair seperti bonteng atau tomat, telur rebus, atau lettuce. Saran saya, kalau kalian butuh ide, teman-teman bisa mampir ke supermarket untuk melihat jenis-jenis makanan beku yang dijual oleh orang lain untuk menjadi inspirasi. Oke, sekarang mari kita bahas perizinan apa saja yang dibutuhkan kalau kalian mau memulai bisnis frozen food rumahan. Pertama-tama, kalian perlu mengurus NPWP alias nomor pokok wajib pajak. Soalnya, kartu NPWP ini bakalan diminta saat mengurus berbagai izin operasional dan komersil untuk usaha kalian, meskipun hanya bisnis rumahan. Tapi tenang aja, ngurus NPWP itu gratis dan bisa online kok. Silakan kalian mampir ke website ini dan ikuti langkah-langkah pendaftaran di sana. Selanjutnya, kalian juga perlu mengurus NIB alias nomor induk berusaha lewat sistem online yang namanya OSS atau Online Single Submission. NIB ini menjadi dokumen pengganti surat izin usaha perdagangan atau SIUP, angka pengenal impor atau API, dan juga pengganti tanda daftar industri atau TDI. Lagi-lagi, daftarnya online dan gratis kok. Untuk daftar NIB, kalian hanya perlu menyiapkan KTP dan NPWP. Nah, yang ketiga dan mungkin yang paling kontroversial karena orang-orang berbeda penafsirannya. Ada yang bilang, pokoknya kalau usaha rumahan nggak butuh izin edar BPOM. Tapi kalau kita baca aturannya, frozen food itu termasuk komoditas yang sebenarnya butuh izin edar dari BPOM karena masa kadaluarsanya lebih dari 7 hari. Kalau kalian karena satu dan lain hal belum siap mengurus izin edar BPOM, ya bisa aja sih kalian tulis di packagingnya masa kadaluarsanya 7 hari sejak kalian jual. Tapi buat teman-teman yang mau jualannya tenang dan nggak usah takut dirazia, kalian bisa mengurus izin BPOM melalui website ini. Tinggal buat akun aja dan isi formulir pendaftaran di sana. Mbak, bisa nggak pakai sertifikat produksi pangan industri rumah tangga alias SPPIRT aja biar lebih gampang ngurusnya? Memang sih, SPPIRT ini biasanya diberikan untuk pangan olahan hasil produksi industri rumah tangga yang diedarkan dalam kemasan eceran dan berlabel. Ini bisa dendeng, kerupuk, sambal, dan sebagainya. Tapi lagi-lagi, kalau kita ikut aturan tertulisnya, sebenarnya SPPIRT ini tidak bisa dipakai untuk frozen food karena butuh lemari pembeku. Ya, ini Mimin cuma ngasih tahu informasinya aja ya. Kalian mau daftar atau enggak ya terserah kalian lah, resiko masing-masing. Selanjutnya, ini optional, tapi kalau menurut Mimin sih sebaiknya diurus karena akan menjadi nilai plus dagangan kalian, yaitu sertifikat halal. Sekarang sama pemerintah udah semakin dimudahkan sih, kita bisa daftar online, gratis, dan juga ada proses self-declare-nya. Buat teman-teman yang mau tahu detailnya, silakan klik link deskripsi atau di pojok kanan atas karena sudah pernah saya bahas di video yang terpisah. Oke, selanjutnya mari kita bicarakan
Berapa perkiraan modal usaha frozen food rumahan? Kalau kita bicara soal modalnya, kita bagi menjadi dua ya. Yang pertama adalah biaya peralatan yang sifatnya investasi di awal, dan yang kedua adalah biaya operasional yang sifatnya per bulan. Kita mulai dulu dari modal untuk beli peralatan ya. Freezer 200 liter yang atasnya kaca harganya sekitar 3,1 juta. Ini juga bisa buat display ya karena atasnya kaca. Selanjutnya, teman-teman juga saya sarankan punya freezer kedua untuk menyimpan bahan-bahan mentah atau untuk stok yang berlebih. Untuk freezer kedua ini, kalian bisa memilih yang tutupnya kaca juga, atau kalau mau lebih murah, bisa pakai yang tutupnya biasa aja sih. Untuk kapasitas 200 liter, harganya sedikit lebih murah kalau atasnya tertutup yaitu 2,6 juta. Punya freezer kedua ini sangat disarankan supaya kalian punya backup kalau salah satu freezernya ada yang rusak. Selanjutnya, kalian juga akan membutuhkan mesin vakum sealer yang harganya 126.000, mesin penggiling daging elektrik yang harganya 543.000. Kalau mau lebih murah sebenarnya yang nggak nyampe 100.000 juga ada ya, tapi harus giling manual atau ukurannya jauh lebih kecil. Kalau buat dagang ya saya sarankan beli yang elektrik karena kita akan membuat dalam jumlah yang banyak. Selanjutnya, kalian juga akan membutuhkan chopper untuk menyampurkan bumbu-bumbu, harganya sekitar 75.000. Mesin label harga manual, harganya 38.000. Kompor gas 2 tungku, harganya sekitar 181.000. Dan timbangan masak 10 kilo harganya sekitar 95.000. Selain itu, teman-teman juga akan membutuhkan peralatan masak seperti panci, wajan, spatula, nampan, dan sebagainya. Katakanlah totalnya 1,5 juta ya. Jangan lupa juga hal seperti meja dan kursi, katakanlah harganya 500.000 lah. Saya sarankan teman-teman juga untuk membuat budget bikin spanduk untuk pasang di luar rumah, supaya kalian bisa juga dagang online atau mendapatkan pembeli dari warga sekitar. Spanduk itu nggak terlalu mahal sih, untuk ukuran 2,1 meter harganya 60.000 belum termasuk ongkos kirim. Kalau kalian mau spanduk yang ukurannya jauh lebih besar, tentu harganya akan berbeda ya. Berarti total modal untuk investasi peralatan kira-kira 8,8 juta lah ya. Mungkin ada hal-hal yang saya kelupaan, jadi kalau kita buletin ya anggap aja modal awalnya 10 juta lah. Tapi kalau teman-teman mau pakai barang-barang yang memang sudah ada di rumah, tentunya bisa lebih murah. Misalnya aja kalau kalian udah punya kompor, meja, kursi, dan sebagainya ya nggak usah beli lagi. Sebagai catatan, asumsi di atas Mimin buat untuk bisnis frozen food skala rumahan yang masih pemula ya. Kalau bisnis kalian sudah semakin besar, tentunya kalian akan membutuhkan peralatan masak dengan kapasitas yang jauh lebih besar. Oke, sekarang mari kita bahas bagaimana cara menghitung biaya operasional bulanan. Untuk bahan baku dan bumbu-bumbu, sebenarnya itu tergantung apa yang mau kalian produksi dan berapa banyak ya. Apalagi harga daging, ayam, telur, dan sebagainya kan fluktuatif ya. Tapi secara kasar katakanlah untuk beli bahan-bahan 6 juta gitu. Untuk gaji karyawan, anggaplah ada 1 orang yang bantu-bantu dengan gaji kurang lebih 1,5 juta. Untuk kemasan dan stiker label, asumsikan 500.000. Per lembar itu sebenarnya harganya berkisar antara 100 sampai 550 rupiah per lembarnya. Tapi ya tergantung kalian mau cetaknya berapa banyak. Sabun cuci katakanlah 100.000, kemudian gas LPG katakanlah 400.000 sebulan, dan kemudian untuk air dan listrik ya katakanlah 1,2 juta sebulan lah. Berarti total biaya operasional per bulannya kurang lebih 9,7 juta. Kita bulatkan aja 10 juta kali ya. Ini saya asumsikan teman-teman usahanya dari rumah dan tidak membutuhkan biaya sewa tempat. Berarti kesimpulannya, untuk modal awal dan biaya operasional kurang lebih 20 juta lah untuk mulai. Kalau kalian mau tahu gimana tipsnya untuk packing makanan beku supaya tidak gampang leleh saat pengiriman, silakan klik link di deskripsi karena sudah pernah saya bahas di video sebelumnya. Kalau teman-teman punya pertanyaan, silakan juga tulis di kolom komentar. Sekian dulu episode kali ini dan selamat berjualan. Bye-bye.